Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulia Desvani, nomor BP 2011-03-1003, berasal dari kelas 3 PIR. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai aspek-aspek cost control. Pengendalian proyek. Pada dasarnya, ada 3 variabel yang harus dikendalikan selama proses konstruksi, yaitu 1. Biaya, 2. Waktu, dan 3. Kualitas. Nah, biaya ini yaitu ada pelaksanaan proyek. Waktu itu penyelesaian proyek, dan kualitas itu kualitas pekerjaan. Dalam mencapai ketiga aspek tersebut, sudah mempertimbangkan safety-nya. Ketiga aspek tersebut saling terkait dan tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Artinya, kedua aspek yang disebut terakhir juga mempengaruhi terhadap biaya. Selanjutnya ada mekanisme cost control, yang mana cost budget itu dilakukan dengan pelaksanaan. Selanjutnya ada realisasi biaya, lalu dilanjutkan dengan evaluasi biaya. Jika evaluasi biaya sesuai budget, maka dilakukan kembali dengan pelaksanaannya. Kalau evaluasi biaya over budget, maka dilakukan analisis penyimpangan, lalu dilakukan tindakan perbaikan. Nah, kembali ke awal, yaitu pelaksanaan lagi. Jika realisasi biaya telah selesai dilaksanakan, maka biaya selesai. Selanjutnya, filosofi cost control. Secara luas, filosofi cost control didasarkan atas 3 hal, yaitu yang pertama, adanya dorongan dan promosi dari kesadaran atas biaya pada semua tahapan pelaksanaan proyek. Yang kedua, adanya persyaratan data tentang biaya yang akurat dan tepat waktu serta ramalan ke depan. Yang ketiga, adanya tindakan yang efektif dan cepat. Selanjutnya, definisi biaya. Biaya adalah sejumlah nilai uang yang harus dibayar atau dikeluarkan untuk memperoleh barang atau jasa yang diterima kepada pemberi jasa atau barang. Pengertian biaya harus dilihat dari sisi tertentu. Biaya owner dan biaya kontraktor tidak sama. Secara akuntansi, biaya dibagi menjadi 2 kelompok besar, yaitu biaya tidak tetap atau variable cost dan biaya tetap fixed cost. Konsep-konsep break-even point. Break-even point adalah suatu peristiwa atau kejadian di mana jumlah biaya dan pendapatan sama besar, atau titik impas atau pulang pokok. Selanjutnya, pada kebanyakan industri lain, barang dan jasa, titik impas atau BEP sangat jelas dan dapat dihitung secara pasti. Pada proyek konstruksi, BEP tidak dapat dipastikan, karena itu perlu pengendalian yang menerus. Selanjutnya, BEP proyek konstruksi. BEP proyek konstruksi dapat digambar secara grafis, tetapi bukan merupakan standar. Titik BEP yang tergambar harus selalu dikendalikan. Faktor-faktor yang mempengaruhi titik BEP dalam konsep cost control menjadi sasaran pengendalian. Selanjutnya, grafik BEP proyek konstruksi. Inilah bentukan dari grafik BEP proyek konstruksi, yang mana ada komponen rupiah dan waktu. Lalu dapat dibaca berapa rugi dan berapa labanya. Selanjutnya ada konsep waktu dalam cost control. Ada biaya yang telah terjadi, ada tindakan dalam proses pengendalian, dan sisa biaya dari sisa pekerjaan. Lalu bisa menjadi satu, itu rangkaian tindakan pengendalian. Selanjutnya ada pertimbangan dalam cost control. Yang pertama ada data masa lalu. Ada penyimpangan atau tidak? Kalau ada, terjadi di mana dan seberapa besar? Dicari penyebab penyimpangannya. Yang kedua, peluang atas sisa pekerjaan. Peluang atas sisa pekerjaan. Penyebab yang lainnya diupayakan tidak terulang pada sisa pekerjaan yang ada. Penghematan biaya terhadap sisa pekerjaan untuk mengcover penyimpangan yang ada. Selanjutnya ada aspek-aspek kontrol. Untuk dapat berhasil mengendalikan biaya proyek dengan baik, maka perlu dilakukan pengendalian terhadap semua aspek-aspek yang mempengaruhinya, yaitu
ada time control, ada quality control, ada safety control, dan ada cost control. Selanjutnya ada durasi proyek konstruksi. Setiap proyek pasti dibatasi waktu proses penyelesaiannya atau time schedule. Pada umumnya, time schedule dibuat pada awalnya dengan standar normal. Bila durasi proyek dibuat lebih cepat, pada umumnya biayanya akan naik. Proyek yang terlambat dari schedule, umumnya biaya yang juga akan naik, disebabkan oleh biaya tetap proyek bertambah, terjadi percepatan sisa kegiatan. Selanjutnya ada hubungan waktu dan biaya. Hubungan antara waktu dan biaya dapat digambarkan dengan grafik sebagai berikut. Beginilah bentukan dari hubungan waktu dan biaya. Selanjutnya ada pengendalian waktu versus biaya. Dalam mengendalikan waktu pelaksanaan proyek yang berkaitan dengan biaya ada beberapa yaitu 1. Menepati total durasi proyek yang telah ditetapkan. 2. Mempercepat atau memperlambat bagian dari kegiatan yang dapat menurunkan biaya. 3. Percepatan kegiatan untuk mengejar keterlambatan yang terjadi. Harus dipilih kegiatan yang berdampak terkecil pada tambahnya biaya. Selanjutnya ada jenis alat kendali. Alat kendali waktu proyek atau time schedule. Pada dasarnya ada 3 macam. Yang pertama bar atau Gantt chart method, ada vector diagram method, dan ada network diagram method. Yang mana network diagram method itu ada arrow diagram atau activity on row dan precedence diagram activity on node. Selanjutnya ada kualitas pekerjaan. Yang pertama, pengendalian kualitas pekerjaan berdampak pada 2 hal penting yaitu performance perusahaan atau citranya, biaya pelaksanaan pekerjaan. Kualitas pekerjaan atau khususnya finishing adalah sarana promosi yang tidak perlu membayar dan berlangsung lama. Kualitas pekerjaan yang jelek dapat merugikan nama baik dalam jangka panjang. Selanjutnya ada biaya mutu atau kualitas. Untuk mencapai suatu kualitas yang dipersyaratkan, diperlukan biaya. Ada 2 jenis dari cost of quality yaitu biaya yang harus dianggarkan untuk menjamin kualitas pekerjaan, lalu biaya yang harus dikendalikan atas terjadinya kegagalan mutu pekerjaan. Total cost of quality adalah jumlah dari keduanya. Selanjutnya ada struktur biaya mutu atau kualitas. Struktur cost of quality dapat digambarkan dalam 3 unsur-unsurnya dan penilaiannya. Yang mana Q itu adalah total cost of quality. Ada Q1 dan ada Q2-nya. Inilah bentukan sebelum dikendalikan dan setelah dikendalikan.
Selanjutnya grafik cost of quality. Terdapat komponen biaya dan komponen mutu. Selanjutnya quality control atau tradisional. Pertama dilakukan input, lalu proses, lalu selanjutnya tahap output, selanjutnya tahap spec. Jika ditolak, spec itu ada kedua komponen, ditolak dan diterima. Jika diterima, maka dapat diperbaiki, dan jika ditolak, ya sudah habis sudah itu. Selanjutnya ada quality control atau modern. Bedanya dari quality control tradisional tadi itu adalah ketika di outputkan yang mana diterima ke arah zero defects dan ada pengendalian mutu dan defectnya. Selanjutnya ada safety atau keselamatan dan keamanan. Proyek konstruksi memiliki risiko safety yang tinggi karena ciri yang khusus, yaitu banyak kegiatan yang sifatnya rawan kecelakaan, jenis kegiatan yang tidak standar, tingginya turnover pekerjaan, perkembangan sains dan teknologi konstruksi yang menimbulkan tantangan baru. Pada dasarnya, tak seorang pun mau celaka, tetapi biasanya tidak disadari tentang apa yang telah atau sedang dilakukan. Construction safety. Di dalam construction safety ada dua aspek penting yang selalu harus jadi perhatian, yaitu aspek kemanusiaan dan aspek ekonomi. Perencanaan safety harus dapat mencakup dua aspek tersebut di atas. Selanjutnya ada struktur biaya safety. Cost of safety adalah merupakan bagian dari biaya konstruksi atau DC. Struktur cost of safety dapat digambarkan dalam dua jenis, yaitu ada biaya tidak langsung atau BL, ada incidents, preventions, dan inspections. Maka itu total dari cost of safety. Selanjutnya ada sasaran penilaian safety. Untuk keperluan safety, MGT struktur 2 lebih sesuai karena menunjukkan sasaran yang ingin dikendalikan. Tujuan dan sasaran safety MGT adalah mencegah insiden menuju zero accident. Untuk itu diperlukan adanya safety system atau safety plan dan safety control. Contohnya ada penerapan safety system. Penerapan safety system untuk menurunkan total cost of safety berarti menurunkan biaya konstruksi. Secara grafis dapat dijelaskan sebagai berikut. Selanjutnya ada cost control, yaitu yang mendorong peran cost control jadi penting di konstruksi adalah harga jual bersifat konservatif atau relatif tetap, biaya produksi bersifat fluktuatif atau sangat mudah berubah bila tidak dikendalikan. Untuk mengatasi kondisi yang dilematis tersebut di atas, maka diperlukan kemampuan untuk construction cost, kemampuan dalam cost control. Selanjutnya ada unsur dan faktor biaya. Unsur-unsur biaya langsung proyek dibagi menjadi dua kelompok, yaitu ada kelompok dominan dan kelompok minoritas. Kelompok dominan berbentuk bahan, upah, alat, atau subkon. Dan kelompok minoritas berbentuk persiapan atau penyelesaian, overhead atau administrasi proyek. Lalu selanjutnya ada faktor jadinya biaya ada dua, yaitu
kuantiti pekerjaan dan harga satuan pekerjaan. Selanjutnya ada pengendalian biaya. Tindakan nyata atau real dapat pengendalian biaya adalah mengendalikan kuantiti dan harga satuan untuk bahan, upah, alat, subkon, persiapan atau penyelesaian dan administrasi atau overhead proyek. Mengendalikan penyimpangan yang mungkin terjadi. Selanjutnya ada penyimpangan bahan. Penyimpangan kuantiti, yaitu 1. Kesalahan ukuran penerimaan, 2. Kerusakan bahan yang telah diterima, 3. Kehilangan bahan, 4. Pemborosan dalam penggunaan, dan lain-lain. Lalu ada penyimpangan harga satuan. Yang pertama itu kelemahan dalam negosiasi, kedua kelemahan dalam surat perjanjian pembelian, 3. Kekurangan alternatif dari sumber bahan, yang keempat over quality, dan lain-lain. Berikut ada tindakan pengendalian bahan, yang mana saling keterkaitan. Selanjutnya ada tindakan pengendalian subkon. Inilah bentuk dari pengendalian subkon. Nah, selanjutnya ada proses pengendalian biaya. Proses pengendalian untuk kos lain seperti upah, alat, dan lainnya prinsipnya sama dengan biaya bahan atau subkon di atas. Ini dapat disimpulkan bahwa proses pengendalian biaya konstruksi dapat melalui tahapan yang panjang, menggunakan acuan macam-macam, melibatkan banyak orang. Selanjutnya ada earned value analysis. Untuk mengukur kinerja biaya dan waktu dapat dilakukan dengan earned value analysis. Untuk keperluan evaluasi biaya dan waktu ada 3 macam grafik, yaitu BCWS atau Budget Cost Forward Schedule atau Planned Value. Selanjutnya ada ACWP atau Actual Cost Forward Performance, Actual Cost. Lalu ada BCWP atau Budget Cost Forward Performance atau Earning Value. Selanjutnya ada grafik BCWS atau Planned Value, yang mana tiap item pekerjaan diberi nilai budgetnya dan dibobot dalam persen. Nilai bobot tersebut disebarkan secara merata pada tiap bulannya sesuai dengan jadwalnya. Jumlah bobot seluruh item pekerjaan dijumlahkan untuk tiap bulannya dari awal sampai bulan terakhir secara akumulatif. Titik-titik tersebut kemudian dihubungkan dan membentuk suatu grafik yang disebut BCWS atau Budget Cost Forward Schedule. Berikut adalah pembuatan grafik BCWS. Beginilah bentukan dari grafik BCWS. Selanjutnya grafik ACWP atau Actual Cost. Realisasi biaya dapat penyelesaian tiap item pekerjaan dicatat nilai bobotnya untuk tiap bulannya. Jumlahkan bobot penyelesaian semua item pekerjaan yang ada untuk tiap bulannya secara kumulatif. Titik-titik tersebut dihubungkan dan akan membentuk suatu grafik yang disebut ACWP, yaitu Actual Cost Forward Performance. Selanjutnya, inilah bentukan dari pembuatan grafik ACWP. Sangat berbeda dengan pembuatan grafik dengan BCWS tadi. Nah, selanjutnya ada grafik BCWS atau Earned Value, yang mana realisasi penyelesaian dari tiap item pekerjaan dicatat nilai budgetnya dan dibobot untuk tiap bulannya. Jumlahkan bobot budget dari penyelesaian semua item pekerjaan yang ada untuk tiap bulannya secara kumulatif. Titik-titik tersebut dihubungkan dan akan membentuk suatu grafik yang disebut BCWP, itu Budget Cost Forward Performance. Berikut bentukan dari pembuatan grafik BCWP. Hampir sama dengan bentukan grafik ACWP tadi. Nah, selanjutnya ada evaluasi grafik cost atau schedule variance, yang mana BCWP kurang ACWP sama dengan besar dari 0 atau cost underrun. Terus BCWP kurang BCWS besar dari 0, exceed schedule. Lalu ada cost schedule performance index,
yang mana BCWP atau ACWP besar dari 1 yaitu cost underrun, BCWP atau BCWS besar dari 1 atau ahead schedule. Selanjutnya ada grafik BCWS, BCWP, dan ACWP. Ini adalah bentukan grafik gabungan dari BCWS, BCWP, dan ACWP. Nah, selanjutnya ada beberapa ini bentukan dari grafik gabungan tersebut tadi. Ini ada contoh formulir cost control. Beginilah bentukan dari contoh formulir cost control. Ada uraian material, upah, alas, subkon, pekerjaan persiapan, overhead, lapangan. Tadi ada yang menurut BCWS, BCWP, dan ACWP-nya. Selanjutnya ada penyimpangan biaya dan waktu. Inilah bentukan grafik dari penyimpangan biaya dan waktu. Yang mana di dalamnya ada ACWP, BCWP, dan BCWS yang telah dijelaskan sebelumnya. Baiklah, itulah hasil dari presentasi saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf, saya tutupi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.